saya Widya Fitri Lestari sebagai moderator dalam diskusi materi hari ini. Adapun kelompok 9 yang mempresentasikan materi tentang orientasi pada tindakan yang beranggotakan 3 orang, ada Muhammad Taufal, Angga Permana, dan Muhammad Rizal. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Yang pertama akan dibacakan oleh Rizal. Baik, terima kasih pada Widya sebagai moderator. Di sini kami akan menjelaskan tentang orientasi pada tindakan. Orientasi pada tindakan ada yang bersifat breakthrough, entrepreneur mindset, strategi dan action, memory chip, terus perangkat data, manajer media, dan transformasi tel. Lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Rizal. Baik, saya akan menjelaskan strategi action. Dua hal penting dalam menciptakan perubahan. Strategi berorientasi pada kontinuitas perubahan sekaligus breakthrough terobosan. Strategi pada berorientasi pada action adalah strategi yang kaya inovasi dan dilandasi oleh entrepreneurial mindset atau cara berpikir kewirausahaan. Selanjutnya ada memory chip. Perangkat menyimpan data yang dikreasikan oleh perusahaan Jepang, misal oleh Fujitsu dan Hitachi pada tahun 1979. Intel meluncurkan memory chip 16K DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Tapi saat bersamaan Fujitsu sudah meluncurkan yang lebih powerful atau sekitar 64K DRAM. Dan saat itu Intel meluncurkan chip baru berkapasitas 64K tahun 1982. Perubahan tidak harus selalu dimulai dan digerakkan oleh pemimpin, tapi sikap pemimpin akan sangat berpengaruh. Itulah yang terjadi di Intel. Jadi sebelum dikenal sebagai produsen microchip yang sangat disegani, Intel itu dulunya handal sebagai pemain kecil yang belum tahu kemana arah industrinya. Selanjutnya ada transformasi Intel. Transformasi di Intel menurut Andy Grove dan almarhum Robert Noyce sebagai founder dilakukan bukan dengan arahan direksi, melainkan melalui para manajer media yang bertahap mengalokasikan budget produksi, riset, dan teknologi dari memory chip kepada mikroprosesor. Grove percaya entrepreneurial spirit di lini tengah lah yang mengalihkan Intel dari memory chip atau banyak dipakai untuk consumer elektronik ke mikroprosesor atau banyak dipakai untuk komputer. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Anda. Selanjutnya yaitu perlunya tindakan perubahan. Yang pertama ada jangan abaikan strategi. Suatu perubahan besar yang memang menuntut tindakannya nyata. Artinya dibutuhkan seorang eksekutor, yaitu orang yang menggelindingkan perubahan secara real. Orang-orang ini diharuskan
berorientasi pada tindakan action. Namun demikian, jangan abaikan strategi perubahan yang berhasil menuntut arah yang jelas, dan strategi pun akan banyak bereksekutif, yang dimana merupakan penting-pentingnya yaitu menyalahkan anak buah atau pegawai-pegawainya. Adapun langkah-langkah yang akan diperlukan untuk bertindak sebagai perubahan yaitu 1. Pelajari situasi, 2. Fokus, 3. Satukan strategi ke dalam sistem organisasi, dan 4. Eksekusi. Selanjutnya yaitu bertindaklah seperti tikus. Artinya apakah perbedaan antara menaruni manusia dengan menaruni tikus? Perbedaan itu digambarkan oleh seperti yang ada di gambar dengan jelas oleh Spencer Johnson dan bukunya yang berjudul Who Moves Monkeys. Dalam buku tersebut diceritakan manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terprogram oleh rutinitas. Tindakannya dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaannya yang berarti habit. Artinya manusia cenderung berorientasi pada masa lalu atau kebiasaan-kebiasaan. Cheese atau keju diartikan sebagai sesuatu yang dicari manusia. Bisa berupa kebahagiaan, makanan, rezeki, harta atau raja atau apa saja. Terus selanjutnya warnai perubahan dengan mimpi-mimpi besar. Organisasi yang inovatif tentu menjadi damban bagi banyak entrepreneur, seperti seorang arsitek, seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan, dan pada dasarnya adalah seorang pemimpin. Mimpi mereka tentang sesuatu yang baru biasanya begitu indah. Beda mereka dengan para seniman amatir adalah mereka segera bangkit dari mimpi-mimpi itu dan bertindak secara lanjut. Yang keempat, ada tumbuhkan kesadaran bahwa setiap awal pasti sulit. Pepatah lama mengatakan segala sesuatu yang baru pasti tidak mudah. Masih ingat waktu mulai pertama kali belajar naik sepeda? Ya, kita mengalami berbagai perasaan. Bahkan sesekali kita tuh belajar mengemudikan mobil sama saja. Gugup, bingung, panik, dan nabrak, mundur di tanjakan, menabrak garis pemisah tanpa kendali. Perubahan selalu dimulai dari diri kita sendiri dengan merubah sudut pandang dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Yang kelima, ada berikan apa sih nih? Berikan nilai bagi dunia. Yang pertama itu ada apresiasi, yang kedua harapan, yang ketiga pengetahuan dan cara-cara baru, yang keempat keteladanan, yang kelima inspirasi, yang keenam ketenaran, dan yang ketujuh adalah bekerja sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Sikap orientasi, sikap antara bisnis dan non bisnis. Sikap berorientasi pada bisnis ada 12, yaitu ada bisnis harus kompetitif dan produktif, penentuan orang harus berdasarkan kompetensi dan prestasi, setiap manajer atau kepala unit harus punya sasaran jelas, prioritas utama kami adalah konsumen, harus selalu inovatif dan bergerak cepat, pengangkatan atau pertunjukan pemasok harus transparan dan menguntungkan perusahaan, berorientasi pada standar kualitas dan peningkatan mutu, memanfaatkan umpan balik dan riset pasar, berorientasi pada kesejahteraan, harus efisien. Yang selanjutnya tidak berorientasi pada bisnis, yaitu ada 10 opsi, yaitu
satu, yang penting semua orang senang, jangan paksa kami bekerja lebih cepat. Kedua, siapa Anda menentukan kondisi Anda pertama-tama harus bisa diterima teman-teman. Sasaran bisa merepotkan, yang penting kerja aja. Karyawan dan keluarga harus didahulukan. 5, tidak pernah terpikirkan statis dari masa ke masa, semua harus sabar menunggu. Selanjutnya, 7, tidak ada inisiatif untuk peningkatan kualitas. 8, semua keputusan diambil dari atas atau top down. Ke-9, kesejahteraan memang sudah kewajiban negara, tapi mengapa gaji kami tidak kompetitif? 10, efisiensi dianggap tidak manusiawi. Yang ke-11, tidak jelas. Dan yang ke-12, tidak jelas karena besar tapi kira penerima tidak jelas dan tujuannya belum dipikirkan dengan baik. Tips untuk mendorong agar berorientasi bisnis, yaitu ke-1 konsisten, kredibel, ke-3 komunikasi, ke-4 pelatihan, ke-5 kompetisi, ke-6 Jadi sini 1 pada konsisten para pemimpin harus mulai mengurangi fasilitas dirinya sendiri. Kedua, kredibel pemimpin. Kredibel pemimpin menjaga ucapan-ucapannya dan berani menjalankan apa yang dijanjikan. Ketiga, komunikasi. Jangan berhenti-henti menyampaikan pesan agar semua orang paham. Keempat, pelatihan. Masuk kembali karyawan dalam pelatihan bisnis. Jangan batasi hanya bagi mereka yang berada pada posisi manajerial saja, melainkan juga orang-orang teknikal dan operasional. Kelima, ada kompetisi. Lakukan suatu kompetisi untuk munculkan unit-unit yang berhasil menjaga prinsip-prinsip bisnis dengan benar dan pemenangnya diberi penghargaan yang layak dan diumumkan. Ke-6, bersihkan bukan dari orang-orang yang tidak berorientasi bisnis, khususnya yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi untuk memperkaryakan diri dengan merugikan perusahaan. Ingatlah, aset utama perusahaan bukanlah SDM, melainkan SDM yang benar, the right people. Ke-7, berikan bonus kelompok. Setelah memberikan arahan yang jelas, lakukan pengukuran dan bila tanda-tanda perbaikan, karyawan harus diberi bonus kelompok, bukan individu. Misalnya di unit A, penghargaan diberikan karena mereka berhasil meningkatkan penjualan sekian persen. Di unit produksi berhasil menghemat pemakaian kertas sekian ton dan seterusnya. Kesimpulan, berorientasi pada tindakan adalah berarti berpikir cepat dan bertindak pada suatu keadaan untuk melakukan suatu permasalahan yang baik dan efektif. Sehebat apapun anak-anak Anda untuk menciptakan perubahan, tentu Anda mampu menjalankannya kalau Anda tidak berorientasi pada tindakan dan tidak berani. Mengambil resiko, perencanaan dan tindakan setiap orang memiliki perencanaan dalam hidupnya, khususnya dalam berusaha. Terus rencana akan menjadi mimpi dan tidak akan berwujud tanpa adanya tindakan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi hasil akhir dari keputusan dan tindakan yang kita ambil.